bicara tentang agama ada mengharamkan ini sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit apa? Ya macam-macam begitu. Yang seperti itu memahami agama dengan cara pola ekstrim, vulgar, atau yang sifatnya nanti habis duduk belajar agama malah jadi ekstrim, mengharamkan perbuatan orang tua. Ini perbuatan-perbuatan ini adalah hanya gara-gara terlalu ekstrim memahami agama itu di posisi hukum. Jadi agama itu dipahami hukum. Karena agama itu dipahami hukum, akhirnya agama itu dipahami salah dan benar. Yalah, apalagi kawan salah dan benar tuh. Nanti ujung-ujungnya kafir dan muslim. Apalagi syirik dan tidak syirik, gitu kan? Itu aja, bid'ah dan tidak bid'ah. Pernah dengar kayak itulah. Bid'ah, ini bid'ah, kenapa jadi berbuat ini bid'ah sebagainya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal hormati li sahibil bait Haji Hairul apa nih? Asnawi Saleh ya. Wadallah alaika insyaallah di dunia wal akhirah. Walil hadirin jamaah arisan keluarga. Haruyan apa tadi? Orang berapa ya ini? Orang berapa ya lah? Masya Allah. Istri kita orang berapa ya juga sama. Istri kita orang berapa ya? Ini kadang langsung aja udah lah. Ada Pak, langsung aja ini santai aja. Bila mau, bila kada gitu kan. Hari ini kita karena pertemuan pertama, tentu harapan saya pribadi ingin menjelaskan Islam itu dalam 5 menit atau 10 menit, 20 menit ya. Tentu tidak akan pernah sempurna penjelasannya. Yang pertama dulu bahwa sebagai basic dasar bahwa silaturahmi seperti ini sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran misalnya surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha tasa'aluna bihi wal arham. Nah, itu ada kalimat tasa'aluna bihi wal arham. Rupanya kita duduk ini tanpa terasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ibadah. Hai sekalian manusia, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Ingatlah wattaqullah. Kalian itu diciptakan dari diri yang satu. Jadi Adam dulu, kemudian dari Adam itu min nafsi wahidah, dari Adam itu diciptakan pula Hawa, yaitu istri Adam. Wa bassa minhuma rijalan katsira wan nisa, kemudian berkembang biaklah Adam itu sampai kita sekarang. Wattaqullah, karena itu yang penting bagi kalian itu bertakwa kepada Allah. Tasa'aluna bihi wal arham. Maka tasa'aluna bihi wal arham. Hendaklah kalian itu menyambung silaturahmi di antara kalian. Kalau membaca ayat ini rupanya sadarlah kita, ibadah di dalam agama kita itu ada ibadah itu sifatnya mahdoh yang sifatnya sholat, tetapi ada juga ibadah itu gairu mahdoh yang sifatnya kemanusiaan, sosial. Inilah yang mungkin ibu-ibu bapak-bapak ini duduk ini, mungkin waktu datang tidak ada kesadaran, hanya kesadaran nurani saja bahwa silaturahmi atau berkumpul itu baik, lalu duduk tanpa sadar. Ini juga adalah amal ibadah di sisi agama kita. Pada zaman modern sekarang, media sosial yang sudah sangat kuat terhubung satu sama lain, kadang mungkin kita mendengar ada anggapan-anggapan, misalnya selalu saja ketika kita ingin beribadah di dalam agama timbullah ada ungkapan-ungkapan, pertanyaan-pertanyaan, kadang-kadang membingungkan juga.
Mana dalilnya? Kenapa Anda berbuat ini? Apa dalilnya? Ada hadisnya atau tidak begitu kan? Lalu ada kelompok orang-orang bagi masyarakat yang kita awam kebanyakan bingung juga ditanya-tanya dalil gitu kan. Apa memang agama itu harus dalil semuanya gitu kan? Apa harus dalil dan sebagainya. Sehingga akhirnya sebagian orang melihat agama itu begitu rumitnya. Begitu rumit, begitu bermacam ragamnya gitu kan. Padahal kalau dilihat sebenarnya agama kita itu sangat mudah, indah, dan Rasulullah pun mengajarkan agama itu dengan akhlak beliau. Kata beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kepada kehidupan dunia ini liutammima makarimal akhlak, untuk memperbagusi akhlak kita. Ketika kita berkumpul begini, tanpa sadar itu membentuk akhlak kita. Kenapa akhlak kita? Kita merasakan kita tidak bisa sombong terhadap teman-teman kita, gitu kan? Kita tidak bisa merasa lebih bagus dari orang lain. Ternyata kadang-kadang ada juga orang lebih dari kita. Ya kan? Ada mungkin di bawah kita, ada yang lebih daripada kita. Kurang lebihlah kita ini hidup ternyata. Lalu akhirnya kita berpikir tidak bolehlah kita menyalahkan orang lain, gampang. Apalagi kalau orang terlalu ekstrim memahami agama, kafir gitu kan, apalagi banyak radikal, Pak. Jadi radikal gitu. Jangan sampai agama itu menjadikan kita radikal. Syirik, kamu ini salah. Nggak usah, kita sebenarnya dalam agama kita sebenarnya tidak disuruh seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, istanibuz zonna, tinggalkan segala sangka prasangka. Ya kan? Inna ba'da zonni ismun, sebagian daripada persangkaan kamu itu bikin dosa saja. Ya kan? Wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Wala yaktab, jangan menggibah orang lain. Jadi apa agama ini? Wah, enak sekali ternyata agama ini. Duduk begini aja dipandang ibadah sudah luar biasa. Ada anak-anak kita yang umur masih pemuda ikut juga melihat bagaimana pergaulan orang tuanya. Dia pun menjadi orang yang beradab, bisa mengenal siapa yang disayangi oleh orang tuanya, siapa menjadi teman orang tuanya. Pada saat nanti orang tuanya sudah tidak ada lagi, dia masih bisa berbakti kepada orang tuanya, yaitu berbuat baik kepada saudara-saudara atau teman orang tuanya. Waqilah min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajil mas'alah, ketika orang bisuali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa lagi saya berbakti kalau sudah orang tua pun sudah meninggal dunia?" Maka kata Rasulullah, berbaktilah kalian kepada orang-orang yang disayang oleh orang tua Anda. Jadi teman, andai tauladan, saudara orang tua, tetap jadi bakti seorang anak kepada orang tua, menjadi ibadah dalam agama. Subhanallah. Ini sebuah gambaran yang indah sekali di dalam agama kita. Ketimbang kita mungkin sebagian hal mendengar kadang-kadang agama kita itu kadang-kadang orang bicara tentang agama ada mengharamkan ini sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit ya macam-macam begitu. Yang seperti itu memahami agama dengan cara pola ekstrim, vulgar, atau yang sifatnya nanti habis duduk belajar agama malah jadi ekstrim, mengharamkan perbuatan orang tua. Ini perbuatan ini adalah hanya gara-gara terlalu ekstrim memahami agama itu di posisi hukum. Jadi agama itu dipahami hukum. Karena agama itu dipahami hukum, akhirnya agama itu dipahami salah dan benar. Yalah, apalagi kawan salah dan benar tuh, nanti ujung-ujungnya kafir dan muslim. Apalagi syirik dan tidak syirik, gitu kan? Itu ya, bid'ah dan tidak bid'ah. Pernah dengar kayak itu lah. Ini bid'ah, kenapa jadi berbuat ini bid'ah sebagainya. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena orang memahami agama itu kayaknya hukum. Padahal agama itu lain hukum, Islam itu lain hukum. Lalu Islam itu apa? Ajaran dari Allah. Ajaran dari Allah itu isinya apa? Coba lihat itu dalam Al-Quran. Silaturahmi yang lu membacakan, wa tasa'aluna bihi wal arham. Adalah Tuhan mewajibkan, adalah sunat kada juga. Cuma Tuhan berkisah aja. Yalah, bagusnya bagian kita ini melakukan silaturahmi. Biarlah Allah yang menilai bagaimana silaturahmi. Adalah tata cara silaturahmi, adalah Pak, di dalam Al-Quran atau dalam hadis? Tidak ada kan?
Artinya ternyata silaturahmi yang penting momennya silaturahmi, terserah acaranya mau siang atau malam, ya kan? Nggak ada persoalan. Mau di rumah, mungkin suatu saat di pantai, terserah aja, ya kan? Artinya agama itu sangat luas sekali, sehingga Allah berfirman, yang penting kalian itu kata Allah, fa'ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Jadi agama itu enak sekali ternyata, berbuat baik. Tidak bisa kita melaksanakan sholat tahajud, sholat duha, tidak bisa sholat duha bersedekah, tidak bisa bersedekah berkata yang baik, tidak bisa berkata yang baik kata agama diam. Itu enak sekali kan agama ini kan. Jadi bagaimana kita memulai memandang agama Islam itu sesuatu yang sifatnya indah ya. Seperti kalau wanita ibu-ibu memandang bunga itu indah atau jelek biasanya? Indah kan? Nah, pandanglah agama kita itu adalah sesuatu yang sifatnya seperti kita memandang bunga, yang bisa memberikan cita rasa kepada diri kita, yang bisa memberikan sumbangan kepada diri kita. Wa kaifa